Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu zero waste. Eits, tapi jangan bayangin ini sebagai gaya hidup yang super ribet atau gimana gitu ya. Justru sebaliknya, kita akan lihat ini sebagai panduan praktis buat hidup lebih simpel dan lebih baik. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang jujur aja bikin kaget. 2,01 miliar ton. Coba bayangin deh, menurut Bank Dunia, sebanyak itulah sampah yang kita, manusia di seluruh dunia, hasilkan setiap tahunnya. Gila kan? Angkanya aja udah susah dibayangin. Nah, dari tumpukan sampah raksasa tadi, coba tebak berapa yang benar-benar didaur ulang. Cuma 13,5%. Yah, cuma segitu. Ini tuh kayak lampu merah gede banget yang ngasih tahu kita, hey, ada yang salah nih sama cara kita ngurusin barang sisa. Udah saatnya kita cari jalan keluar yang lebih baik. Oke, jadi kita udah lihat angkanya. Tapi ini bukan sekedar statistik di atas kertas loh. Ini tuh krisis beneran. Krisis yang mencemari tanah kita, air kita, bahkan udara yang kita hirup. Intinya, planet kita ini udah kayak tempat sampah yang hampir penuh. Tapi tenang, di tengah semua kekhawatiran ini, ada secercah harapan. Ada sebuah filosofi yang bisa jadi jawaban, zero waste. Dan ini bukan cuma soal misah-misahin sampah di rumah ya, ini jauh lebih dalam. Ini soal mengubah cara kita memandang masalah ini dari akarnya. Nah, ini dia nih definisi resminya. Dan ini bagian yang menurut saya paling keren. Zero waste itu bukan soal gimana caranya ngurusin sampah yang udah ada. Bukan, tapi ini soal mendesain ulang keseluruhan sistem kita. Gimana caranya produk itu dibuat, gimana kita memakainya, dan gimana barang itu bisa dipakai lagi dan lagi. Intinya, kita cegah sampah itu muncul dari awal. Dan tahu nggak sih, ide buat menjaga bumi ini sebenarnya bukan hal baru. Udah ada dari zaman dulu banget. Banyak tradisi, contohnya dalam ajaran Islam, yang melihat kita, manusia, sebagai khalifah. Apa itu? Ya semacam penjaga atau pengurus planet ini. Jadi kita punya tanggung jawab besar buat merawatnya. Dan nanti kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Terus gimana caranya kita nerapin filosofi yang keren ini di kehidupan kita sehari-hari? Nah, untungnya ada panduan simpel yang gampang banget diingat. Kerangka kerja 5R. Anggap aja ini kayak toolkit atau seperangkat alat yang bisa kita pakai buat mulai bikin perubahan. Nah, ini dia 5R itu. Gampang kok. Pertama, refuse alias tolak. Tolak aja barang-barang yang nggak kita butuhin. Kedua, reduce alias kurangi. Coba deh kurangi barang-barang yang kita beli. Ketiga, reuse. Gunakan kembali. Manfaatin lagi apa yang udah kita punya. Keempat, baru deh recycle, daur ulang. Dan yang terakhir, rot atau komposkan sisa-sisa makanan. Simpel kan? Ini dia jantung dari aksi zero waste. Nah, kerennya lagi, waktu kita mulai melakukan hal-hal ini, bahkan yang kecil-kecil sekalipun, itu bisa menciptakan efek domino loh. Manfaatnya itu nyebar kemana-mana. Bukan cuma buat planet kita, tapi juga buat kita pribadi. Coba kita lihat deh apa aja untungnya. Jadi, intinya apa aja sih keuntungannya? Banyak banget. Jelas, yang pertama itu bagus buat lingkungan. Polusi jadi berkurang, sumber daya alam kita jadi lebih awet. Tapi nggak cuma itu. Ini juga bagus buat kita secara pribadi. Lingkungan jadi lebih bersih, lebih sehat, dan yang nggak kalah penting, dalam jangka panjang, kita bisa hemat uang. Plus kita juga ngurangin paparan bahan kimia berbahaya. Komplit kan? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Ini soal mengubah pola pikir. Dari yang tadinya serba praktis sekali pakai, jadi milih barang yang awet dan bisa dipakai berulang kali. Dari yang tadinya konsumtif terus-terusan, jadi lebih sadar dan mikir dulu sebelum beli. Di gaya hidup zero waste, sampah itu bukan lagi sesuatu yang ya udahlah dibuang aja. Tapi sampah itu dilihat sebagai sebuah kegagalan desain. Mindsetnya beda banget. Oke. Setelah dengar semua ini, mungkin ada yang mikir, wah kayaknya berat banget ya mulainya. Wajar kok kalau merasa gitu. Tapi kuncinya satu. Jangan anggap ini sebagai target yang harus sempurna saat itu juga. Anggap aja ini sebuah perjalanan. Kita mulai pelan-pelan dari langkah-langkah kecil. Dan saya bisa nebak nih, apa yang ada di pikiran sebagian dari kalian. Ribet banget nggak sih? Atau, pasti mahal deh, harus beli ini itu yang ramah lingkungan. Bener kan? Tenang, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Dan wajar banget kalau kamu mikir gitu. Nah, ini dia kabar baiknya. Kamu nggak perlu kok langsung merombak total seluruh hidupmu. Sama sekali nggak perlu. Kita bisa mulai dari hal-hal yang super simple. Coba deh bawa tas belanja sendiri pas ke pasar. Bawa botol minum dari rumah. Pas pesan minum bilang nggak pakai sedotan ya. Hal-hal kecil kayak gini tuh kemenangan-kemenangan awal yang bisa bikin kita makin semangat.
Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua merenung. Gimana kalau tujuannya itu bukan tentang satu orang yang bisa jadi perfect dalam zero waste, tapi tentang miliaran orang yang mau mencoba, meskipun hasilnya belum sempurna. Coba bayangin deh, betapa besarnya dampak positif yang bisa kita ciptakan kalau kita bergerak bareng-bareng. Makasih banyak ya udah menyimak pembahasan kita kali ini.